Selamat pagi adik semua. Selamat Kak. pagi. Kak. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Dani. Kita akan memulai ibadah. Boleh dinyalakan kameranya semua. Ayo. Boleh dinyalakan kameranya. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan adik-adik Alkitabnya semua. Sinyal lancar ya, aman ya. Ayo yang belum menyalakan kameranya. Baik, kita akan memulai ibadah. Semua kamera sudah menyala. Jasmine. Kak Jeremy. Sudah siap ya? Kita akan memulai ibadah. Kak Doni serahkan untuk Kak Carol untuk memulai ibadahnya. Halo Kak Carol. Gimana? Sudah siap? Oke, Kak. Oke. Adik-adik, ibadah akan dimulai pada pagi hari ini. Kak Doni serahkan untuk Kak Carol memulainya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Beribadah. Terima kasih, Kak Doni. Selamat pagi rekan-rekan Teruna. Apa kabarnya? Luar biasa, God. God bless you too. Oke, rekan-rekan, sebelum kita memulai ibadah Teruna, dipersilakan untuk bersaat teduh. Oke, baiklah. Adik-adik Teruna yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke ibadah kita, sebelumnya kita akan menyanyikan dari hidup. Hari apa yang maha
Oke adik-adik, kita akan doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi yang indah ini. Kami akan memulai ibadah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Agar kami dapat beribadah dengan baik. Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk Kak Carol, kita sudah Jadi selesai. ada kesalahan teknis. Silakan Kak Carol, Oke Kak, baca Mazmur. baik. Rekan-rekan, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 145 bait yang ke-8 sampai yang ke-21. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang dijadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semua kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan perintahmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataan, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan hidup kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Baiklah, kita akan merespon Mazmur dari Kitab Bakti 240, Kasih Tuhanku sungguh ajaib. Bait yang kedua dan 1 dan kedua. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku
Halo, selamat pagi. Adik-adik, Selamat pagi, Kak. ya, kita akan segera masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelumnya, kalian persiapkan untuk siapkan pembacaannya dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita mau doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, puji syukur untuk hari ini. Di tengah hujan, kami tetap Tuhan kumpulkan dalam ibadah PT di dalam jaringan. Tuhan mau tetap pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, agar menjadi ibadah yang berkenan untuk kami semua boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati hati setiap kami, pikiran setiap kami. Tuhan mau fokuskan kami ke dalam pelayanan firman, dan berkati juga kebutuhan kami dalam jaringan internet. Tuhan mau stabilkan agar firman yang boleh disampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan jelas. Tuhan berkati rekan-rekan kami yang belum hadir, supaya boleh tergerak hatinya untuk hadir di ibadah selanjutnya, dan mau berkati hari ini sampai selesai. Terima kasih ya Allah, jadilah kehendak-Mu untuk doa dan permohonan ini. Amin. Kali undang untuk bangkit berdiri. Kali akan membacakannya. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan selamanya. Haleluya. Dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhan selamanya. Haleluya. Kalian persilakan duduk. Selamat pagi. Kalian mau lihat dong muka-mukanya yang udah join atau hadir di ibadah Zoom PT pagi ini. Kalian mau ditampilin muka atau wajah-wajahnya dong, Kak.
Terima kasih. Halo, Ersi, apa kabar? Puji Tuhan baik, Kak. Gevi, Baik, Kak. puji Tuhan. Kemudian kalian lihat di sini ada Noah. Apa kabar Noah? Baik, Kak. Tiara, Baik, Kak. artinya kita semua sehat-sehat ya. Kalau jawabnya gini aja atau begini. Kita semua sehat-sehat berarti ya, yang tadi kalian sudah tanyakan. Oke. Kalian mau tanya, menurut kalian, sekarang ini kan kita ada di masa pandemi ya, coronavirus. Nah, kalau menurut kalian, penyakit apa aja sih yang menular, mengerikan, atau memalukan mungkin? Kalian mulai dari Gevi. Kalau kusta itu menular gak sih, Kak? Kalau apa? Penyakit kusta. Kusta itu menular. Ya. Oke, berarti kalau di kehidupan sekarang, selain kusta, Gevi? Selain kusta, penyakit menular itu apa aja? Atau penyakit yang mematikan dan menular? Noah? Malaria, Kak. Apa? Malaria nular. Malaria. Malaria. Malaria itu setahu kalian tidak menular. Kalau yang menular itu flu, batuk, HIV/AIDS, corona. Kalau menurut Ersi? Pilek, Kak. Pilek ya, benar tadi yang kalian bilang. Kalau menurut Iska? Penyakit menular yang mengerikan apa Iska sekarang ini? Boleh diulang? Batuk. Batuk. Nah, kalau tertular dari batuk itu biasanya kenapa? Kita bisa kena batuk. Kalau dari tertular dari orang biasanya dari memegang atau menggunakan tempat minum yang sama atau terkena droplet ya Iska namanya. Iya, ludah. Betul ya, ludah seperti itu ya. Nah, kalau kalian sudah tahu untuk penyakit menular dan kita bisa bilang mengerikan ya, seperti corona, HIV, bahkan kusta. Tapi kalau kalian udah ada yang tahu belum sih ciri-ciri penyakit kusta itu kayak gimana? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Siapa yang tahu? Adik-adik? Nah, kalau kalian nggak ada yang tahu, kalian bisa cari tahu selain di Google di Alkitab. Di Alkitab itu ada di Imamat 13 dan 14. Dia ciri-cirinya ada di sana seperti bengkak pada kulit, ruam, kemudian di ruamnya itu bulu kita memutih. Itu ciri-ciri kusta. Bahkan ada yang namanya
isolasi pada saat itu untuk seorang yang kena penyakit kusta. Nah, di pembacaan Alkitab pagi hari ini, kita mau bicara tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kalau kita semua udah tahu untuk penyakit yang menular, yang mengerikan, Kalius mau tanya lagi. Tanggapan kalian ketika saudara atau keluarga, bahkan teman atau sahabat yang terkena atau mengalami penyakit yang mengerikan dan menular. Tanggapan kalian seperti apa? RC. Karena takut ketular, jadi mungkin nggak main dulu sama mereka. Nggak main dulu sama mereka. 1. Yiska? Kalau Noah, tanggapannya? Ya, nggak deket-deket sama mereka, takut ketularan juga. Sama kasih tahu cara-cara, siapa tahu ketemu cara nyelesain masalahnya itu. Betul. Support ya. Ya, Selain berdoa ya yang pasti ya. ya. Nah, kalau kita lihat di pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini adik-adik, Kalius mau kasih lihat yang pertama. Ada gambar, boleh di-share Kak? Ya, ini adalah gambar seorang yang menderita penyakit kusta dan dia melihat gerombolan Tuhan Yesus beserta gerombolan yang lain itu turun dari bukit. Dan orang ini, adik-adik, harusnya tidak ada di tengah-tengah kerumunan masyarakat. Orang ini harusnya diasingkan. Karena pada zaman Yahudi terdahulu, untuk penyakit kusta ini, penyakit yang dinajiskan. Tidak tahir, maksud kalian tidak suci. Jadi penyakit kusta ini najis di agama Yahudi dulu. Karena untuk kusta ini atau penyakit kusta ini diartikan sebagai penyakit dari dosa atau kutukan, kuasa kegelapan. Ya. Karena orang yang penyakit kusta ini dianggap berdosa, terkutuk, maka mereka dinajiskan. Semua orang beranggapan untuk orang yang penyakit kusta itu najis. Seperti itu. Tapi adik-adik, orang ini justru menemui Tuhan Yesus. Di gambar selanjutnya, ya, di gambar selanjutnya, kalau kalian lihat ini sujud, berlutut, ya, sujud bukan hanya berarti tentang kesopanan, santun, tapi orang ini adik-adik sujud di depan Allah, sujud di depan Tuhan Yesus pada saat itu, mengartikan bahwa dia mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, tanpa ada sedikit pun keraguan. Iya enggak? Sekarang kalian mau tanya, kalau untuk Yiska,
Yiska? Kalau Yiska sakit, Yiska datang ke siapa? Atau mencari pertolongan kepada siapa? Kalius, mohon maaf untuk Yiska karena kendala sinyal Oke. live group. Oke. Kalius beralih, yang ada di layar Kalius saja nih ada Noah nih dari tadi mantengin. Asik. Kalau Noah sakit, datangnya ke siapa Noah? Ya, yang pasti ke dokter dulu lah. Nah, pas Dulu. ke dokter dulu lah. Ragu? Apa Kak? Datang ke dokter, terus dokternya nggak bisa. Apa? Noah ragu nggak ketika ada keraguan nggak Noah ke dokternya? Keraguan sih enggak lah. Pasti ya kalau ke dokter ya kita yakin dokter itu diberkati sama Tuhan lah. Oke. Kalau kita nggak yakin mah nggak sembuh. Ya. Demikian pula yang dilakukan orang ini, si penderita kusta. Dia langsung datang kepada Tuhan Yesus tanpa keraguan dan sujud menyembah Allah. Karena apa? Dia tahu Tuhan Yesus punya kuasa yang besar untuk menyembuhkan. Nah, sekarang kita lihat lagi si penderita kusta ini. Kalau kita bandingkan dengan Alkitab, orang tersebut sama sekali tidak memaksa. Adik-adik, untuk sementara ditunggu terlebih dahulu karena ada kesalahan teknis di Kalius. Sambil menunggu tadi. Yes. Kalius. Halo. Cek. Sudah Kak. Sorry teman-teman, rekan-rekan, adik-adik teruna. Oke, Kalius lanjut ya. Yang pertama, orang ini tidak meragukan Tuhan. Yang kedua, dia tidak memaksa. Kenapa Kalius bilang tidak memaksa? Tuhan, jika Tuhan mau. Artinya dia tidak memaksa. Jika Tuhan mau. Nah, yang kedua, kenapa dia tidak meragukan Tuhan? Bisa saja dia memilih kata
Tuhan, jika Tuhan bisa, itu ada keraguan. Tapi karena dia tidak ragu, dia mengatakan jika Tuhan mau. Begitu ya. Udah 2 poin yang kita mau lihat dari si penderita kusta. Di gambar yang ketiga, bisa mundur lagi Kak? 1. Terima kasih. Nah, ini gambar ketiga adik-adik. Di gambar ini, sebenarnya Tuhan Yesus melakukan pelanggaran hukum adik-adik. Kalau kalian mau baca lengkap, ada di Imamat 13 dan 14. Pelanggaran hukumnya adalah menjamah atau menyentuh orang itu sangat kalau kita kembali ke awal. Sehingga siapa yang menyentuh orang atau berbicara dengan orang penderita kusta, dia otomatis sudah tertular dan dia sebagai penderita kusta juga. Jadi itu dibuat aturan oleh pemerintahan Yahudi. Itu adalah hukum Yahudi. Tidak boleh menjamah, menyentuh, berbicara kepada orang yang sakit kusta. Tapi adik-adik, bagi Yesus, kasih di atas segalanya. Kasih dan kepedulian di atas segalanya. Di atas hukum. Di atas hukum yang ada. Tuhan Yesus nggak berpikir hukum adalah segalanya. Menurut Tuhan Yesus atau bagi Yesus, kasih jauh melebihi segalanya. Oleh karena itu, di ayat yang ketiga, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya seperti pada gambar, dan Tuhan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Semudah itu adik-adik. Seberkuasa itu Tuhan kita. Dan pada saat Tuhan menyentuh si penderita kusta, disitulah kerajaan Allah dimulai di hidupnya. Kekuasaan Allah berkuasa di hidup orang tersebut. Karena dan dosa yang ada di diri orang itu. Kuasa Allah mematahkan kutuk dan dosa. Sehingga orang itu bisa menjadi suci kembali. Menjadi tahir. Di gambar selanjutnya, menjadi tahirlah dia. Sukacita terpancar dari wajah. Karena kuasa Allah dan kerajaan Allah sudah bekerja di dalam tubuh orang itu. Di dalam diri orang itu adik-adik. Di sini pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan, kesembuhan, hidup baru dimulai. Lalu, di gambar yang terakhir, ada gambar lagi, Kak? Oh, tidak ada. Ini gambar yang terakhir jadinya. Jadi, di gambar yang terakhir, kalian mau sambungkan di ayat yang keempat, Tuhan bilang kepada si penderita kusta untuk dia jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau viral pada saat itu. Tuhan nggak mau viral. Kalau Tuhan Yesus viral, atau Tuhan Yesus, karena orang ini memberitakan mukjizat kuasa Allah pada saat itu kepada semua orang, orang-orang politik pada saat itu akan mengangkat Yesus menjadi raja di kerajaan Daud pada saat itu.
Dan Tuhan tidak mau. Kenapa? Kalau Tuhan langsung menjadi raja, tidak ada proses dan tidak ada penggenapan firman Tuhan. Seperti itu adik-adik. Melainkan Tuhan Yesus memerintahkan orang itu untuk pergi ke imam-imam, pergi ke tempat ibadah, persembahkan seperti apa yang diperintahkan Musa. Artinya ungkapan syukur yang boleh dia nyatakan. Seperti itu untuk gambar yang Kalius boleh ceritakan. Sekarang Kalius mau lihat lagi wajah-wajahnya, Kak. Adik-adik turunan kita. Oke. Adik-adik, dari pembacaan Alkitab dan beberapa gambar yang sudah kita lihat, untuk hal ini mengajarkan kita yang pertama, bagaimana tanggapan Yesus terhadap kuasa kegelapan, terhadap sakit penyakit. Tanggapan Tuhan Yesus seperti apa? Tuhan menjamah dia, Tuhan menyembuhkan dia, Tuhan mematahkan kutuk dosa, Tuhan menghempaskan hukum yang ada pada saat itu karena kasih di atas segalanya. Itu tanggapan dan tindakan Tuhan Yesus pada kuasa kegelapan dan sakit penyakit tadi. Demikian juga Tuhan mau itu dilakukan oleh kalian, anak-anak turunnya. Alias mau lihat lagi wajah-wajahnya yang sudah join. Tiara. Halo Tiara. Suaranya dong, Kak. Halo juga, Kak. Halo. Tiara, Kalius mau tanya dong. Mana Tiara? Oh ya. Tiara pernah mengalami atau menderita penyakit apa yang paling... Kuping, Kak. Apa? Kuping. Pusing? Kuping. Yang buat Kuping. lidah. Apa? Kuping. Jaga, Kak. Salah maaf. Sinyalnya. Tadi ada yang bisa bantu Kalius, Tiara bilang penyakit apa? Tadi Tiara penyakit apa? Daging tumbuh kuping, Kak. Oh, daging tumbuh di kuping. Kalius mau cari gambarnya dulu, sorry, maaf. Oke, terus yang Tiara lakukan pada saat sakit itu atau langsung bawa ke dokter? Kak. Oke. Jangan diamut. Kalau untuk Kak Valdo, apa kabar Kak Valdo? What's up? Luar biasa baik Kak Kalius, terima kasih. Kalau Kak Valdo paling berat itu penyakit apa sih yang dialami? Itu penyakit berat, sempat di badan kayak ada tumbuh, kayak cacar begitu Kak Kalius, cacar yang membuat. Cacar ya? Iya.
kayak nggak bisa Cacar kayaknya kita kemana-mana. semua wajib. Kayaknya itu Iya. kita semua manusia wajib mengalami itu ya. Tapi bukan ada bukan cacat, ini kayak bukan cacat kali, tapi sejenis cacar gitu, tapi di satu bagian saja tuh rasanya sakit sekali. Oke. Terus Kak Paldo, proses penyembuhannya berapa lama? Di rumah sekitar 2 minggu Kak Kalius. Oh. Itu obat dari dokter atau? Dari dokter. Oke. Dari dokter. Kalau untuk RC, pernah ngalamin penyakit apa yang paling berat? Atau mungkin Waktu paling itu amandel. amandel ya? Itu udah berat banget itu ya, nggak bisa ngomong ya? Iya, udah sesak nafas. Sesak nafas juga ya? Oke. Berapa lama amandel? Pengobatannya sih, amandel sebenarnya dari kecil, Kak. Terus pas kelas 5, karena udah diobatin gede lagi, jadi operasi. Pas kelas 5. Akhirnya dioperasi ya? Iya. Oke. Kalau Gevi, penyakit apa yang paling berat atau paling parah? Lambung sih, Kak. Mah. Oh, oke. Noah? Demam berdarah. Demam berdarah ya? Oke. Itu berapa lama Noah demam berdarah? Itu berapa lama? Waktu masih kecil sih kenanya. Oh, oke. Oke, baik. Artinya Iska sudah join lagi? Iya, Kak. Oke. Kalian mau tanya penyakit yang paling berat atau paling memalukan, parah mungkin, yang pernah Iska alami, apa sih? Asam lambung, Kak. Habis sekarang Asam lambung. Sampai sekarang. Obatnya udah tahu apa? Enggak, Kak. Waktu itu cek ke dokter, katanya karena itu doang, tapi nggak dikasih gitu. Oke. Kalau asam lambung itu jangan sampai telat makan, jangan sampai stres pikiran. Jasmine, halo Jasmine. Halo, Kak. Oke, untuk Jasmine, kalian juga mau tanya nih, penyakit yang paling berat atau yang paling parah apa sih? Campak, Kak. Campak ya. Itu berapa lama, Jasmine? Kurang lebih sih 4 hari ke atas. Oke. Kalius mau cerita nih. Untuk penyakit yang paling berat atau yang menurut orang-orang sekarang memalukan, Kalius terpapar COVID tadi, terpapar virus corona. Jadi itu dari kantor, Kalius ada tes, swab, dan Kalius beserta 25 orang rekan atau teman-teman di kantor dinyatakan positif. Nah, karena ini penyakit yang mendunia, kalau menurut Kalius pada saat itu ya, Kalius sudah bisa menerima, yang pertama, Kalius bisa menerima dan Kalius beranggapan kalau ini bukan aib atau bukan penyakit yang memalukan. Tapi memang beberapa orang beranggapan seperti itu. Jadi 25 orang bersama termasuk Kalius itu
ada yang down mentalnya, ada yang nggak mau pulang, ada yang nggak mau kasih tahu keluarga, ada yang merasakan kesakitannya sendiri, sampai malunya sendiri, gitu. Nah, pada saat Kalius terpapar COVID dinyatakan positif ini, memang kalau Kalius memang udah berdamai sama diri sendiri. Yang pertama Kalius terima tadi Kalius bilang. Nah, kemudian Kalius antisipasinya kontak orang tua di rumah untuk jangan sampai kontak badan ya sama Kalius. Nah, Kalius pulang. Nah, Kalius di kamar aja tuh, nggak keluar-keluar. Dikasih makan lewat jendela, mandi, perlengkapan sendiri, sampai akhirnya Kalius memutuskan untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri Kalius sampai hampir 3 minggu. Baru Kalius bisa kembali beraktivitas. Sama halnya seperti kusta adik-adik. Kalau kalian mau lihat jelas, kalian baca di Imamat 13 dan Imamat 14. Di sana ada juga untuk proses penyembuhannya. Bahkan proses observasi penyakit kusta. Dilihat dulu 7 hari di isolasi mandiri atau pengasingan. Kalau 7 hari balik lagi, masih ada ciri-ciri penyakit kusta, 7 hari lagi diisolasi, pengasingan lagi. Dan kalau ketika dia kembali ke imam-imam dan dinyatakan sudah hilang kustanya, dinyatakan tahir atau suci. Nah, poinnya adalah halo, suara Kalius kedengeran? Halo? Ya Kak, terdengar Kak. Dengar? Terdengar Kak. Oke, kita mau ambil poinnya ya. Sebentar. Oke, kita mau ambil poinnya. Yang pertama, Tuhan pengen kita menanggapi tiap orang yang menderita penyakit yang menular ataupun mengerikan ataupun bahkan memalukan. Responnya adalah kita tetap mengedepankan kasih dan kepedulian, adik-adik. Mengedepankan kasih dan kepedulian. Kalau untuk saat ini, kita boleh tetap peduli kepada rekan, keluarga, saudara, atau siapapun yang terpapar COVID, tapi dengan tetap dalam protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga diri kita ketika pulang ke rumah tidak membawa virus atau penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya kita memang harus atau kita memang mengalami penyakit. Ada kalanya. Ada kalanya kita mengalami penyakit agar apa? Atau agar kita mempelajari atau tahu maksud Tuhan dari pengalaman sakit yang kita alami, bagaimana kita harus meresponnya. Apakah kita datang kepada Tuhan? Apakah kita meragukan kuasa Allah, kuasa Tuhan? Apakah kita datang dengan penuh paksaan untuk Tuhan sembuhkan? Tuhan mau kita seperti si
penderita kusta juga dalam tingkah hidupnya atau tingkah lakunya sebagai seorang yang memohon kepada Allah. Tanpa paksaan, tanpa keraguan. Kita harus mengimani kuasa Allah, kita harus bersyukur adik-adik, dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan mampu mengeluarkan kita dari pandemi yang saat ini terjadi. Imani kekuasaannya, percaya bahwa Tuhan mampu membawa kita keluar dari keadaan pandemi ini. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dan mengangkat pujian dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, bait yang pertama dan yang kedua. Oke, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Sebelumnya Kalius mau kasih waktu sekitar 1-2 menit untuk kita semua doakan juga bangsa ini, juga saudara-saudara kita yang terkena bencana ya. Di Manado, di Jogja untuk Gunung Merapi yang aktif, juga gempa sekitar 2 menit. Kalius persilakan untuk kalian berdoa, silahkan persiapkan hati dan sikap doanya. Kalius persilakan untuk berdoa, kita satu dalam doa. Mari berdoa. Ada ungkapan syukur Tuhan dari hati kami, di mana kami masih diberi nafas hidup, menikmati kehangatan keluarga,
bertemu saudara seiman dalam ibadah. Ungkapan syukur ini mau kami sampaikan dalam hidup kami Tuhan sebagai persembahan, memuliakan Allah, memuji Tuhan dari perkataan, perbuatan, dan pola pikir kami. Ya Allah, kami baru belajar mengenai mukjizat, salah satu mukjizat yang Tuhan tunjukkan pada seorang yang menderita kusta. Kami mau belajar untuk mengedepankan kasih dan kepedulian Allah dalam hidup kami. Bagi sesama, bagi saudara seiman, bagi sebangsa dan setanah air, terlebih mengasihi-Mu ya Allah. Tuhan Yesus, ajar kami juga mengandalkan Tuhan tanpa keraguan, tanpa paksaan sedikit pun atas kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami percaya sejauh ini kami hidup. Kami percaya banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, berkat-Mu, kasih karunia-Mu, sampai detik ini kami masih bisa nikmati. Terima kasih sungguh ya Allah. Berbagai macam bertubi-tubi yang kami alami di dalam hidup ini Tuhan. Mulai dari pandemi, bencana alam, banjir, gempa, kecelakaan pesawat. Kami mau berdoa untuk mereka semua ya Allah. Kami mau berdoa untuk setiap orang yang menderita sakit penyakit. Setiap orang yang dikuasai kegelapan. Setiap orang yang terluka hatinya. Ditinggalkan keluarga. Tuhan boleh sembuhkan. Tuhan boleh jamah. Seperti orang yang menderita kusta. Tuhan mau tahirkan kami. Anak-anak teruna. Semua umat percaya. Menjadi tahir kembali. Ya Allah. Ajar kami mampu meresponi dengan hikmat kasih Tuhan terhadap setiap orang yang menderita sakit penyakit, bahkan yang memalukan sekalipun. Ajar kami meresponi atau menanggapinya dengan kasih Allah, dengan kuasa Allah, dengan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan. Tuhan berkati Bapak Pendeta Jimmy Hakairut, beserta Ibu Pendeta Evi dan anak, supaya boleh menjadi panutan, menjadi KMJ yang baik, yang jujur dan tulus dalam pelayanannya, yang menjadikan Getsemani semakin baik. Tak henti-hentinya kami berharap kepada-Mu ya Allah. Tuhan berkati majelis, Tuhan berkati presbiter, diakan penatua, boleh melayani dengan sungguh-sungguh, tulus dan jujur, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pengelolaan manajemen, baik itu keuangan, baik itu kantor, dalam berjalannya pelayanan di gereja kami. Tuhan Yesus berkati karyawan kantor, pengurus pelkat, segala sesuatu yang ada di dalam kepengurusan gereja. Tuhan mau berkati setiap program yang ada. Kami tahu saat ini masih pandemi, tapi Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami untuk mempertahankan pelayanan berjalan sampai sejauh ini. Tuhan juga mau berkati keluarga dalam bulan ini yang mengalami duka cita. Tuhan mau hibur, Tuhan mau kuatkan hati mereka, Tuhan mau beri pengharapan terhadap keluarga yang ditinggalkan, agar boleh berlalu kesedihan dan datang sukacita. Tuhan Yesus berkati juga bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil jajarannya pemerintahan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Tuhan mau berkati
pemerintahan ini boleh memimpin bangsa ini lebih baik lagi, lebih siap lagi menghadapi setiap permasalahan yang ada, lebih kuat lagi dalam bersatu untuk bersama menghadapi masa-masa sulit saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa seluruh bangsa Indonesia yang mengalami bencana yang tadi kami sempat juga doakan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan berkat makanan, tempat tinggal. Tuhan ulurkan, curahkan hati kepada setiap orang yang mampu memberi bantuan apapun itu, agar mereka tercukupi ya Allah. Tuhan berkati Tuhan atas saudara-saudara kami ini. Berkati juga adik-adik kami ya Tuhan, para adik-adik teruna-teruni yang sudah hadir dan mendengarkan firman pagi ini. Bahkan yang belum hadir, Tuhan mau berkati dan ketuk pintu hatinya juga untuk bisa bergabung bersama kami di ibadah Zoom. Tuhan cukupkan, Tuhan mampukan, Tuhan berikan kebutuhan mereka yang sangat-sangat mereka butuhkan dalam pendidikan, bahkan dalam keluarga, makanan, minuman. Ya Allah, Tuhan mau lihat sampai ke dalam hati kami, sampai ke dalaman hidup kami, Tuhan mau cukupkan ya Allah. Demikianlah doa yang jauh daripada sempurna ini kami boleh sampaikan, dan kami mau bungkus dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau sempurnakan doa ini dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lalu serahkan ke Kak Keron kembali. Baik, terima kasih Kak Lilis. Baiklah teman-teman, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Matius 2 ayat yang ke-24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dan kita akan menyanyikan dari Gita Bakti 80, mari bawa persembahan. Hatinya
Teman-teman diundang untuk berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah memberikan sedikit dari berkat-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan ini supaya berguna bagi pelayan kami dan gereja kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Kak Dius. Kita akan pulang ke rumah masing-masing. Sebelum itu kita angkat pujian dari Kitab Bakti 117. Ajar kami melakukan firman-Mu, bait yang ke-9 dan ke-10. Kita akan terima berkat. Kita tundukkan kepala, kita terima berkatnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat pagi, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya, adik-adik, silakan untuk saat teduh terlebih dahulu untuk duduk. Selamat hari Minggu, adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Kak Doni. Boleh semua dinyalakan mic-nya. Kita ngobrol sebentar. Oke. Sebelumnya, mohon maaf ada kesalahan teknis di berjalannya ibadah. Oke. Kak Doni mau tanya keadaannya kalian masing-masing. Untuk aktivitas yang kemarin bagaimana? Sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan untuk Kak Doni tanya untuk Giska. Bagaimana, Dek? Sudah dikerjain? Udah, Kak. Boleh ditunjukin aktivitasnya?
Bentar, Kak. Oke, ditunggu. Untuk yang lain, bagaimana? Sudah mengerjakan belum? Noah? Kenapa Kak? Sudah mengerjakan aktivitas yang kemarin? Minggu yang lalu? Yang video, Ya. yang ada videonya, yang Gimana? belum Kak. Kenapa adik Noah belum mengerjakan? Kak, kertasnya keselip. Gimana Iska? Mohon maaf. Itu, Kak, kertasnya keselip. Kertasnya keselip. Iya. Selip di mana tuh? Di tas, Kak. Di tas buat sekolah minggu gitu. Berarti nggak bawa ya? Ada, Kak, di sebelah, Kak. Lagi nyari. Oh, lagi. Karena keselip. Iya. Oke, nggak apa-apa dicari. Kita lanjut ke Noah. Gimana tadi, Dek? Noahnya mana, Noah? Noah hilang. Oke, Kak Doni geser lanjut ke Natalia RC. Gimana? Sudah mengerjakan Belum, Kak. aktivitasnya? Bagaimana? Belum. Kenapa belum, adik? Nggak tahu, Kak, kalau ada aktivitas. Aku juga baru tahu ada Zoom dari Gevi. Oh, baru masuk berarti ya? Di minggu ini baru join adik-adik, adik Natalia. Iya. Oke, kalau begitu nggak apa-apa. Minggu depan tetap ikut ya. Kita lanjut ke Gevi. Gevi, halo. Gimana, Dek? Udah ngerti? Kak. Belum, Kak. Belum juga. Kenapa? Kemarin nggak ikut Zoom soalnya gereja sama Mama di Ada di grup kan? gereja depan. Ada. Ada. Oke. Sekali lagi tanya untuk Jasmine Paref. Gimana, Dek? Udah kerjain? Udah? Boleh, Udah, Kak. Dek? Udah. Yang Yang aktivitas mana, Kak? mencermati video yang kemarin? Boleh dibacain? Boleh. Kelihatan nggak, Kak? Makna yang saya ambil dari sebuah video yang ditayangkan adalah seberapa pentingnya kita membantu dan mengasihi sesama manusia karena dia hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Berdampingan ya berarti ya, yang Kak Doni dengar tadi sedikit ya. Ya. Oke. Berdampingannya seperti gimana tuh? Saling membutuhkan satu sama lain. Itu membutuhkan samanya kayak gimana nih? Kayak misalnya kalau Kak Doni membutuhkannya, Kak Doni misalnya diminta tolong untuk dibikinin makan sama mama. Iya. Yeah. Kalau buat Jasmine kayak gimana contohnya berdampingan atau saling membutuhkannya? Kayak Jasmine minta tolong ke teman Jasmine juga bisa nolongin. Jasmine biasanya minta tolong apa sama temannya? Beliin makanan. Beliin makanan ya. Kalau di rumah suka nolongin kakaknya nggak? Ya. Atau mamanya? Suka sih. Kayak gimana? Nolonginnya kayak gimana? Sering. Bantuin masak. Beliin apa yang mau dibutuhin untuk masak. Bisa masak ya? Oke, makasih Jasmine. Iya, Kak. Selanjutnya untuk Noah. Gimana Noah?
Belum ada jawabannya. Halo Kak, halo. Gimana? Sudah siap aktivitasnya? Yang itu kan ngeliat, yang nanggepin video kan. Boleh dibacain aktivitasnya? Masih dikerjakan? Kita harus tanggap dalam menolong orang lain, meskipun orang lain melihat kita seperti keburukan. Kita harus tanggap Kak. Cukup sudah? Oke. Kak Doni mau tanya. Tanggapnya seperti apa? Kayak kalau misalnya kita melihat orang kesusahan, kalau ada orang lagi, ada ibu-ibu bawa tas belanjaan berat, kita sebagai anak yang lebih muda harus membantu Kak, tanpa harus disuruh. Tanpa harus disuruh membantu? Iya Kak, tapi izin dulu Kak, nanti sangkanya maling lagi. Oh begitu, disangkain maling ya? Iya, kalau nggak ngambil langsung disangka maling. Oke. Noah di rumah sering bantuin mamanya gak? Kalau ini kan Sering. bantuin ibu-ibu yang di pinggir jalan di pasar. Sekarang Noah sering nemenin mamanya gak ke pasar? Mamanya nggak mau ditemenin ke pasar, katanya ngerepotin, disuruh dia belanja sendiri, nggak mau ditemenin. Tapi siapanya nih, Noahnya atau Mamanya katanya udah nggak usah ditemenin, biar mama aja biar cepet. Oke, good. Makasih Noah. Oke, selanjutnya gimana Iska yang keselip? Udah ketemu? Udah Kak. Udah? Oke, good. Yang video kan Kak? Gimana? Yang rangkumin video itu. Iya, betul. Boleh dibacain? Setiap orang harus saling membantu karena kita punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, kita punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Iska, tahu gak kekurangannya Iska apa? Iska sendiri. Kira-kira Iska selama sekolah gimana? Sering bantu teman-temannya gak? Nggak sering, nggak jarang. Gimana? Nggak sering, nggak jarang. Nggak sering, nggak jarang. Gimana tuh maksudnya tuh? Jadi kalau mereka minta tolong ya bantuin, kalau nggak minta ya enggak. Oh. Contoh kecilnya kalau di sekolah ngebantuin kayak gimana? Kalau misalnya ada teman yang nggak ngerti tugas, jangan kasih caranya. Oh, berarti belajar bareng ya? Iya. Oke. Terima kasih, Iska. Oke. Terima kasih untuk adik-adik dan kakak-kakak dalam ibadah pagi hari ini. Untuk minggu depan, kita ada ibadah live streaming, acara ulang tahun HUT perayaan. Nanti kita akan share di YouTube-nya di grup. Semua pada masuk grup kan? Noah masuk grup? Masuk Kak. Kak, masuk grup? Yevi, Jasmine? Masuk Kak. Masuk Kak. Ersi, masuk ya dalam grup ya? Oke. Kita sudah selesai ibadah. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita berpisah dengan yang lainnya, kita akan menyanyikan Mars Teruna.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hari Minggu, God bless. Dadah. Tuhan Yesus berkati semua. Bye-bye. Amin. Dah. Ya, untuk